warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsy Alfarisi dari D3 Perbankan dan Keuangan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar auditing. Konsep dasar auditing merupakan suatu proses evaluasi dan pengumpulan data-data atau bukti-bukti temuan yang ada di perusahaan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya auditing ini sangat diperlukan pada suatu perusahaan. Apakah memang perusahaan tersebut taat atau tidak dengan pedoman dan hukum yang berlaku. Kemudian ada 3 dasar audit. Pertama adalah audit laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan. Fungsi dari audit ini merupakan agar melindungi aset di suatu perusahaan, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, bukti taatnya hukum dan pedoman yang berlaku, dan terakhir menjadi memberikan keyakinan pada pengguna laporan keuangan. Peran penting auditor di suatu perusahaan, dan apakah penting juga perusahaan tersebut adanya auditing. Tentu dua-duanya sangat penting, karena kenapa? Pada dasarnya auditor ini akan mengevaluasi hal-hal ataupun temuan-temuan yang terjadi di perusahaan. Biasanya bentukannya adalah saran dan rekomendasi agar tidak terjadinya lagi di periode selanjutnya. Kemudian, apakah perusahaan perlu adanya auditing? Tentu sangat perlu dan penting. Besar kecilnya suatu temuan di suatu perusahaan, maka itu akan menjadikan representatif kinerja perusahaan tersebut. Kalau misalkan perusahaan tersebut tidak menindaklanjuti hasil temuan-temuan, maka akan terjadinya kemunduran, bahkan akan terjadinya kebangkrutan di suatu perusahaan. Nah, itu secara singkat konsep dasar auditing. Terima kasih. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sandri Gunawan dari jurusan D3 Perbankan dan Keuangan. Nah, saya akan menjelaskan yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau singkatannya disebut SAK. Nah, kita akan jelasin dulu itu, apa itu standar akuntansi keuangan. Misal Anda ingin membuat laporan keuangan perusahaan seperti catatan keuangan, beberapa uang masuk, keluar, hutang, serta keuntungannya. Nah, supaya laporan itu rapih dan mudah dimengerti, bahkan bisa dibandingkan dengan perusahaan lain, maka pasti ada aturan ataupun template ataupun format tersendiri. Nah, dari sinilah standar akuntansi keuangan. Standar akuntansi keuangan merupakan 1. Membuat laporan keuangan yang jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca. 2. Membantu investor bank atau pemerintah yang mereka percaya bahwa laporan keuangan itu benar. 3. Membuat perbandingan yang adil bagi laporan perusahaan A dengan laporan perusahaan B. Selanjutnya, adapun jenis-jenis laporan standar akuntansi di Indonesia yaitu yang pertama, standar akuntansi di Indonesia yaitu ada pada Standar Akuntansi Keuangan atau SAK, merupakan standar akuntansi yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI berdasarkan konversi Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Digunakan dalam standar akuntansi keuangan ini biasanya digunakan untuk mengatur pencatatan, mengklarifikasikan, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi pada entitas yang wajib disusun laporan keuangan berdasarkan PSAK. Selanjutnya yaitu ada akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. SKK etap merupakan standar akuntansi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan serta entitas tanpa akuntansi publik. SKK etap lebih sederhana dan lebih mudah serta mudah dipahami dibandingkan dengan SAK, hingga lebih cocok untuk entitas kecil dan menengah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu standar akuntansi keuangan entitas privat atau SAKEP. SAKEP merupakan standar akuntansi yang disusun untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan entitas privat. SAKEP memiliki kesamaan dengan SAK. Namun terdapat beberapa perbedaan yang disesuaikan dengan karakteristik entitas privat tersebut. Selanjutnya yaitu adalah standar akuntansi syariah. Selanjutnya yaitu ada SAK EMKM atau entitas mikro, kecil, dan menengah. Fokus
SAK ini pada UMKM dengan laporan keuangan yang sangat sederhana dan mudah dipahami. Dalam SAK ini hanya terdapat pokok yaitu laporan laba rugi, neraca, serta catatan keuangan sederhana lainnya. Bahasa yang dibuat pun mudah dimengerti supaya UMKM bisa menyusun laporan tanpa akuntansi yang rumit dan mudah dipahami oleh si pemilik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Donarta. Saya akan menjelaskan secara singkat tentang standar akuntansi syariah atau SAS dan standar akuntansi pemerintah atau SAP. Yang pertama, standar akuntansi syariah disusun berdasarkan prinsip syariah Islam dan wajib diterapkan oleh entitas syariah. Dalam jurnal akuntansi dijelaskan bahwa SAS mengatur bagaimana transaksi dan peristiwa ekonomi yang sesuai dengan syariah Islam. Dia harus dicatat dan diklasifikasikan, diukur, serta dilaporkan. Tujuan utamanya agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan menghindari praktik riba. Dengan demikian, SAS tidak hanya bersifat teknis tetapi juga menjaga kepatuhan pada prinsip syariah. Yang kedua, standar akuntansi pemerintah atau SAP disusun oleh Kementerian Keuangan untuk menjadi pedoman bagi entitas publik berdasarkan literatur akuntansi sektor publik. SAP digunakan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan agar lebih transparan dan akuntabel. Semua instansi pemerintah wajib menggunakan SAP agar laporan keuangan lebih seragam dan mudah dipahami dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Jadi ada dua perbedaannya. Yang pertama, SAS fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah bagi entitas Islam, sedangkan SAP fokus pada tata kelola dan akuntabilitas keuangan publik.